debat. Sudah cukup panjang tadi perdebatannya Bung Hanta. Apa yang ingin Anda komentari atau bertanya kepada dua kubu yang berbeda dari masing-masing capres-cawapres? Berdiri ya. Berdiri, silakan. Saya memegang 42 halaman lebih kurang visi misi pasangan Jokowi JK dan 9 halaman milik visi misi Prabowo Hatta. Tapi sebelum ke sana saya ingin mengomentari satu, soal nomor tadi saya kira harus segera ditinggalkan diskusi soal nomor itu. Itu tidak ada kaitannya sama sekali. Karena 2004 itu pemenangnya nomor 4, Pak SBY. Itu kalau lalu dari 2009 dari angka nomor 1, nomor 2 dieksploitasi, nomor 2 maupun nomor 1 tidak ada urusan dengan kemenangan. Nggak ngaruh. Pemenangnya nggak ngaruh, selalu bergantian. Nomor partai juga begitu. 2009 pemenangnya Pak SBY nomor urut 2. Nah, kita tidak tahu apakah nomor 1 atau nomor 2. Yang menang nanti Mas. Nah, atau berganti justru. Boleh, kita tidak tahu. Itu satu, kecuali pada masyarakat yang tingkat pendidikannya sangat rendah, lalu akses informasinya sangat rendah, sehingga nomor menjadi sedikit dan kita menyaksikan itu tanpa terjadi. itu menurut saya tidak akan terjadi untuk konteks Indonesia. Ya. Satu itu. Yang kedua, soal nomor 2 yang tadi, menurut saya memang soal spontanitas, soal kreativitas, tetapi juga tidak boleh kebablasan. Mungkin masukan saya kepada Pak Victor dan Pak Marwan, tidak boleh kebablasan. Itu kebablasan dari Pak Jokowi. Persoalan itu benar atau tidak, nanti Bawaslu yang akan memutuskan. Dan kita punya aturan. Kalau tidak salah saya mendengarkan Pak Muhammad, Ketua Bawaslu, mengatakan akan meminta kepada pasangan maupun tim sukses untuk memahami betul Undang-Undang Pilpres. Kalau memahami, pelajari, maka akan terhindari dari berbagai macam persoalan itu. Nah, saya ingin masuk soal negatif atau black campaign. Yang pertama, itu diperlukan untuk negatif, kampanye negatif. Kalau kemudian masing-masing bicara tentang positif tentang Prabowo, bicara positif tentang Jokowi, itu tidak ada informasi yang penting bagi publik. Dan elektabilitasnya tidak bisa saling bertarung. Karena itu strateginya paling sederhana itu adalah bagaimana misalnya Pak Fadlizon mendongkrak elektabilitas Prabowo di saat yang sama berusaha untuk mendegradasi kekuatan elektabilitas ilmu Jokowi. politik berbunyi seperti itu. Juga sebaliknya. Tetapi caranya apa bedanya kampanye negatif dan kampanye hitam? Kalau negatif basisnya adalah data, jelas, lalu sumbernya juga jelas. Kalau yang hitam itu tidak punya data, biasanya fitnah, sumbernya tidak ada yang mau bertanggung jawab, dan biasanya berbau sara. Tetapi biasanya yang berbau sara ini justru laku di kelompok masyarakat sosiologis, pemilih sosiologis. Karena itu tetapi juga harus berhati-hati. Kalau kemudian ada yang selalu menyerang, baik dari kelompok Jokowi maupun Prabowo, lalu itu tidak berhati-hati, ada serangan balik yang akan dihadapi oleh kelompok itu. Kita belajar di Obama, ketika orang meragukan, mengkampanyekan dia tidak lahir di Amerika, tapi cukup ditampilkan akte kelahirannya, dia lahir di Hawaii. Selesai urusan. Dan kalau itu yang terjadi, kelompok yang diserang bisa membuktikan, maka yang menyerang itu dalam persepsi publik adalah pembohong dan tidak jujur. Dan itu merugikan yang bersangkutan. Karena itu, yang seperti ini harus hati-hati. Tapi untuk negatif, kita perlukan basisnya apa? Kinerja. Mari buka kinerja Jokowi, buka kinerja Hatta Rajasa, kinerja Prabowo, maupun Yusuf Kala. Begitu juga dengan rekam jejaknya. Dan itu yang harus dibuka pendidikan kepada publik. Soal visi misi, saya tadi membaca juga, sayang kalau tidak baca. Saya mau tanya saja Pak Fadlizon dan juga kelompok Pak Victor dan Pak Marwan, Mas Tantowi, saling saja. Saya yakin tim sukses harusnya sudah membedah. Saya ingin melihat pertarungan di gagasan itu. Apa yang membedakan menurut Pak Fadlizon dan Tantowi Yahya? Beda dalam visi pemerintahan, pelembagaan partai politik, kemudian pemberantasan korupsi. Jadi kira-kira bidang politik hukumnya, apa yang membedakan visi Pak Prabowo dengan Jokowi. Begitu juga kelompok Pak Jokowi, apa yang membedakan visi ekonomi Jokowi dengan Prabowo yang harus Anda unggulkan. Kalau sudah membaca dengan baik, saya kira akan menemukan jawaban itu. Terima kasih. Apa bedanya? Silakan. Kalau rakyat buka internet, di Google saja, itu begitu mudah untuk mencari visi, misi, program dari Prabowo Hatta. Tidak banyak memang, karena bagi kami lebih bagus lebih sedikit, tapi nanti jabarannya lebih banyak. Jadi kita tidak mau over promise tapi under delivered, lebih bagus under promise tapi over delivered. Kalau kita baca, para pemirsa yang terhormat, jabaran dari visi Prabowo Hatta itu adalah berusaha ya untuk menerjemahkan
maksud keinginan dari para pendiri bangsa ini untuk kehadiran satu bangsa yang bersatu, demokratis, makmur, sejahtera, dan ini dia, tolong digarisbawahi, bermartabat. Apa yang tercantum dalam visi tadi, itulah keinginan rakyat kita saat ini. Di tengah ya ancaman disintegrasi bangsa, kata bersatu itu menjadi suatu keinginan yang mutlak. Karena dengan persatuanlah maka terjadi stabilitas keamanan, kemudian akan bermuara pada peningkatan kehidupan, yaitu peningkatan ekonomi. Pertanyaan Hanta tadi, bedanya apa sama mereka? Nanti dulu, saya bicara dulu ini, boleh kan? 1 menit aja. Nah kemudian, kalau kita baca, Vito, dari visi yang saya sebut tadi, itu kemudian dijabarkan dalam 3 misi, yang muaranya sebenarnya sederhana. 1, pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. 2, pembangunan stabilitas keamanan nasional. Dan 3 adalah penciptaan atau perwujudan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. 3 hal ini Pak Hanta, sekali lagi saya katakan, apa yang diinginkan atau diidamkan oleh rakyat Indonesia. Nah kalau kata tanya ya, apa perbedaannya? Saya rasa perbedaannya adalah 1 tadi, bermartabat itu. Oke. Bermartabat itu menjadi kata penting ya, karena kita tidak mau lagi diremehkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Oke. Indonesia dari awal adalah negara besar, Baik. negara maritim, negara kaya, namun pada kenyataannya, khususnya pada tataran pergaulan internasional, kita diremehkan. Baik. Kita tidak banyak memegang Saya tahan sampai di situ. Tapi ini Silakan. masih positif campaign ya, harusnya negatif yang saya maksudkan Mas Tantowi. Kelemahan yang di seberang sana apa? Kita ini tidak terbiasa dengan negatif campaign, Bos. Silakan. Bedanya apa? Saya ngomong dulu ya. Yang